Apa itu jamahan Tuhan? Sentuhan Tuhan. Jamahan Tuhan itu bicara soal hadirat Tuhan yang melingkupi kita. Kuasa Tuhan yang kita bisa rasakan. Kemuliaan Tuhan yang mengalir di dalam roh kita. Kita bisa merasakan jamahan Tuhan bukan cuma di dalam roh, tapi dia bisa menyentuh secara tubuh dan jiwa kita. Yang menarik, di dalam jamahan Tuhan itu pasti ada kuasa dan mujizat. Di dalam sentuhan Tuhan itu pasti ada berkat. Di dalam naungan Tuhan pasti ada kemuliaan. Di dalam hadirat Tuhan pasti ada kekuatan. Dan melalui jamahan Tuhan kita dipuaskan. Dan jamahan Tuhan lebih memuaskan daripada kenikmatan yang ada di dunia ini. Jamahan Tuhan tidak bisa dibeli oleh uang. Jamahan Tuhan hanya cuma bisa didapatkan ketika kita datang dengan penuh kerinduan kepada Dia. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 tujuan daripada jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jamahan Tuhan itu menyembuhkan. Bagi Anda yang sakit, Anda berarti perlu jamahan Tuhan. Karena ada begitu banyak penyakit yang gak bisa diselesaikan secara medis. Butuh kuasa Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang gak bisa diselesaikan secara hikmat manusia. Butuh mujizat Tuhan. Itu sebabnya saya senang dengan Tuhan, di mana di tengah-tengah persoalan yang sulit diatasi, penyakit yang sulit untuk disembuhkan, ada Dia yang bisa untuk menjamah kita. Jadi kita punya harapan. Selama ada Tuhan pasti ada jalan keluar. Saya teringat dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan dalam Matius pasal 9 ayat 20-21. Selama hidupnya dia sudah menghabiskan uangnya, hartanya untuk berobat, tapi tidak sembuh-sembuh dengan pendarahan selalu keluar. Dan pada zaman itu seorang wanita kalau pendarahan dianggap najis. Dia tidak boleh keluar dari rumah. Dan semua orang akan menghina dia sambil berkata najis, najis, najis. Itu sebabnya dia hancur dan remuk hatinya karena dihina 12 tahun. Ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di kotanya di Kapernaum, dia berkata dalam hatinya, asalkan ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Depresi sekali 12 tahun dihina. Dia keluar dari rumah memberanikan diri sambil menutup kepalanya. Jalan merangkak karena wanita kalau pendarahan tidak boleh jalan berdiri. Semua orang menendang dia, menghina dia. Dia harus menghirup debu karena pada waktu itu jalan tidak terbuat dari aspal, masih tanah. Dan dia mendekati Yesus. Dia berjerit dalam hatinya, asalkan ku jamah ujung jubahnya aku sembuh. Dan ketika dia pegang ujung jubah Yesus, kuasa mengalir. Saat itu dia mengalami kesembuhan. Dan yang menarik, sejak saat itu seluruh orang-orang Galilea mengerti ketika seseorang menjamah Tuhan, atau ketika Tuhan menjamah seseorang, maka ada kesembuhan terjadi. Dalam Matius pasal 14 ayat 35, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, yaitu dari Galilea, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepada Yesus. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan perhatikan ini, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Luar biasa. Bagi Anda yang saat ini depresi, gak punya uang untuk berobat, mari miliki kerinduan untuk datang sama Tuhan, menjamah Dia. Bagi saudara mungkin sudah berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Hari ini lewat kita menjamah Tuhan, pasti Dia memberikan kesembuhan. Karena setiap
orang yang menjamah jumba Yesus menjadi sembuh. Setiap saudara yang menjamah Tuhan hari ini pasti terjadi mujizat kesembuhan. Yang kedua, tujuan daripada zaman Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Zaman Tuhan itu tujuannya bukan cuma sekedar memberkati, tapi tujuan zaman Tuhan yang utama adalah mengubahkan kau menjadi seperti Yesus. Karena itu goal Tuhan membuat kita menjadi dewasa. Yang jahat jadi baik, yang kikir jadi murah hati, yang lemah jadi kuat, yang terikat dibebaskan, yang putus asa diberi semangat yang baru. Perjumpaan perempuan Samaria yang terikat dengan 5 pria, bahkan yang pria pada waktu itu dia miliki juga bukan pria yang resmi. Dalam Yohanes pasal 4, ketika wanita ini berjumpa dengan Yesus, dia meninggalkan kehidupan lamanya dan dia persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia bebas dari keterikatan dan menjadi saksi bagi kotanya. Seseorang yang terikat dengan kenajisan tapi bisa Tuhan bebaskan. Bahkan Saulus yang membunuh banyak orang-orang Kristen di sana dan di sini, ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam terang yang ajaib, dan Tuhan berkata, Saulus, mengapa seringkali kau menganiaya aku? Saat itu juga dia tinggalkan niatnya membunuh orang Kristen, dan dia menjadi rasul yang paling diurapi Tuhan. Juga ketika Tuhan ketemu sama Lewi pemungut cukai dan Sakeus pemungut cukai, bahkan Yesus sendiri yang niat untuk membangun hubungan, menjemput mereka. Dan yang menarik, Sakeus hari itu juga mengalami zaman Tuhan. Dia mempersembahkan separuh hartanya kepada orang miskin. Dan bahkan orang yang pernah dia lukai, dia gantikan 4 kali lipat. Ketika seseorang mengalami zaman Tuhan, hidupnya tidak pernah sama lagi. Hatimu diubahkan, karaktermu diubahkan. Bagi saudara yang sulit berubah, yang masih terikat, minta jamahannya, biar dia membebaskan dan mengubahkan engkau menjadi baru. Yang ketiga, tujuan daripada zaman Tuhan memberikan kelegaan, menyegarkan, memulihkan, menguatkan, memberi harapan yang baru. Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yang menarik di sini, kalau engkau pengen mengalami kelegaan, kalau engkau pengen mengalami kesegaran, engkau perlu jemput bola. Jangan nunggu bola. Kan kita yang butuh kesegaran, kita yang butuh kekuatan, kita yang perlu datang sama Tuhan. Tuhan selalu terbuka. Tuhan selalu akan berikan apapun yang kita butuhkan. Dia akan sediakan bahunya, dia akan selalu siap sedia melayani kita 24 jam 7 hari. Letih lesu, siapa itu? Orang yang mengalami burnout, orang yang mengalami tekanan hidup yang berat. Tuhan sanggup untuk memberikan kelegaan. Beban berat, siapa dia? Orang yang terikat dengan dosa, akibat dosa mengalami beban yang begitu berat, sampai orang bisa bunuh diri karena gak kuat menopang hidupnya. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, maka Dia akan memberikan kebebasan, kelegaan, sukacita, kedamaian, kesegaran yang baru. Percayalah, waktu-waktu yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan bagi saudara yang sakit, bagi saudara yang terikat, bagi saudara yang burn out karena masalah yang bertubi-tubi, karena dosa yang mengikat, mari katakan, Yesus, aku butuh Engkau. Yesus, aku butuh jamahan.